got so much motherfucking design on right now. Hai, hello, annyeong. Kembali bersama saya, Zahra, dalam materi persuasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas evaluasi mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Oke, coba tebak, apa yang mau saya bahas dari materi persuasi? Sejarah? Tokoh? Atau pengertian? No. Sepertinya sudah ada nih beberapa teman-teman di kelas yang memilih membahas itu dari materi persuasi. So, saya bakal membahas tentang pemrosesan pesan persuasi. Nah, jadi terkait dengan pemrosesan pesan persuasi, itu dapat dijelaskan dengan menggunakan perspektif Elaboration Likelihood Model atau ELM of Persuasion. Itu perspektif apa, Zahra? So, perspektif ini itu menjelaskan bahwa umumnya manusia itu dalam memproses pesan persuasi menggunakan salah satu di antara dua jalur, yaitu yang pertama adalah central route atau systematic. Central route ini merupakan pemrosesan di mana individu itu memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan juga mengevaluasi argumen dalam komunikasi persuasif. Jadi bahasa gampangnya tuh gini, jalur ini itu merupakan jalur yang lumayan ribet karena ketika menerima informasi itu akan diolah dengan cara berpikir kritis dan melalui banyak pertimbangan. Contohnya gini, waktu saya mau daftar SPAN PTKIN di UNC Samarinda, itu saya bingung banget, mau ambil prodi bimbingan konseling Islam atau tadris bahasa Inggris atau TBI. Nah, waktu saya lagi bingung-bingungnya itu, saya curhat nih sama salah satu cutting yang kebetulan juga kuliah di UNC Samarinda di program studi tadris bahasa Inggris. Terus dia bujukin saya, dan awalnya iya, saya kepancing. Tapi waktu saya mau daftar itu, saya ragu lagi. Saya mikir kayak, ini beneran yang saya mau atau enggak? Saya bakalan nyaman di program studi ini atau enggak? Kayak gitu. Jadi saya mutusin buat menunda mendaftar dan milih buat mikirin ulang kira-kira program studi apa yang bakalan saya ambil tanpa curhat ke orang lain. Jadi benar-benar selama beberapa hari itu saya mikirin ulang kelebihan prodi ini apa, kekurangannya apa, kemudian saya bakal merasa nyaman di mana. Intinya banyak banget pertimbangannya. Nah, setelah melalui banyak pertimbangan itu, akhirnya saya mutusin buat mengambil program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, intinya, jadi di dalam central route ini, ketika menerima informasi itu tidak bisa langsung diputuskan apakah akan diterima atau tidak tanpa melakukan evaluasi ulang. Jalur yang kedua yaitu peripheral route atau heuristik. Nah, jadi peripheral route atau heuristik itu merupakan pemrosesan informasi di mana individu itu tidak memiliki kemampuan untuk mendengarkan dan mengevaluasi pesan yang diterima. Jalur ini itu merupakan kebalikan dari central route dan ibaratnya adalah jalan pintas deh. Jadi, informasi yang diterima itu akan diolah secara singkat dan kemudian langsung diputuskan apakah pesan itu akan diterima atau tidak. Contohnya gini nih, setiap selesai kuliah, itu anak-anak kelas, terutama Ayu, Jihan, Miftah, Alfi, Vika, dan yang lain, itu sering banget ngajak jalan-jalan atau kayak sekedar nongki aja nih. Katanya sih dalam rangka self-healing, dalam rangka self-reward. Seringnya sih mereka ngajak kayak pergi ke tempat makan yang baru buka, ke mall, ke Happy Papi, atau sekedar jalan-jalan aja. Dan seringnya nih, tanpa pikir panjang, saya itu langsung mengiyakan ajakan mereka. Intinya sih saya mikir senang-senang aja dulu. Nah, begitu pulang ke rumah, baru nih saya sadar. Ternyata ada tugas yang belum dikerjain, belum belajar buat UTS, atau saya baru sadar kalau saya udah boros banget. Nah, jadi inti dari peripheral route, itu informasi yang diterima, itu enggak melalui berbagai pertimbangan guys. Jadi langsung diputusin, apakah pesan itu akan diterima atau tidak. Nah, segitu dulu ya penjelasan materi persuasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye guys, see you next time.